Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga rezeki kalian berjalan dengan lancar. By the way, gimana? Mudiknya lancar nggak? Nah, sudah ketemu dengan warga kan? Alhamdulillah ya. Guys, kita bakal mengupdate berita mengenai kasus perselingkuhan ya. Saudara RK bersama Ani yang bernama Lisa Mariana. Ini sudah sampai di titik yang bisa dibilang ini lumayan panas banget para pemirsa. Waduh, kalau kemarin Lisa Mariana menantang pihak saudara RK untuk segera tes DNA. Namun sayangnya pada saat melakukan tes DNA, Lisa Mariana menolak karena dianggapnya takut ada intervensi. Wah, dan yang lebih membagongkannya lagi nih para pemirsa, baru-baru ini ya, Lisa Mariana meng-up sebuah postingan di mana dia ditawari uang 2,5 miliar untuk segera menutup mulut dan menyelesaikan atau bisa dibilang mengakhiri semua dramatisir yang sudah dilakukan oleh Lisa Mariana karena dianggapnya sudah menjelek-jelekan nama dari seorang Bapak RK pada pemirsa. 2,5 miliar, ya elah, itu gede banget loh coy. Tapi kenapa kabar-kabarnya katanya ditolak sama Lisa Mariana? Bener. Ini apa yang membuat Lisa Mariana ini menolak uang 2,5 M? Apakah masih kurang gede? Atau memang ada maksud tertentu? Wah, ini akan kita bahas ya semuanya guys ya. Termasuk juga kita akan membahas mengenai komentar-komentar para warga TikTok ikutan berspeak up mengenai kasus ini. Wah, gokil banget. Oke, kalian bisa lihat di layar handphone kalian para pemirsa semua di rumah ya. Ini adalah digadang-gadang sebuah isi catatan WhatsApp ya dari salah seorang. Mungkin bisa dibilang ini orang yang ditugaskan oleh saudara RK untuk menghubungi saudara Lisa Mariana. Di sini mungkin tidak terlalu panjang, tetapi kayak semacam ada sebuah tantangan, ayo kita tes DNA. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian Lisa Mariana pun menjawab, ya udah, ayo oke, kita tes DNA. Jangan ada orang lain, cukup kamu aja. Oke, dijawab lagi sama Lisa Mariana, baik. Berdua kata orang tersebut, kemudian dijawab lagi segera dan segera. Tapi tidak bertemu dengan Pak RK, cukup sama saya, melalui saya, bisa kan? Lalu saudara Lisa Mariana pun menjawab, tidak bisa. Mengapa dia menjawab tidak bisa? Karena menurut Lisa Mariana, bagaimana bisa tes DNA bisa dilakukan tanpa kedua orang yang bersangkutan? Jadi dia pengennya tuh tes DNA itu dilakukan ada Pak RK-nya dan juga ada beliau gitu. Yang dikhawatirkan sama Lisa Mariana itu kalau misalnya melakukan tes DNA tidak ada saudara RK, hanya ada orang utusan dari saudara RK, takutnya ada intervensi. Makanya dia nggak mau. Memang iya sih kalau misalnya mau tes DNA, kenapa saudara RK hanya mengutus orang lain? Waduh, ini repot sih. Apa jangan-jangan takut gitu ya? Atau ini juga bisa dibilang ini hanya sebuah alasan Lisa Mariana untuk tidak mau melakukan hal ini. Nah, jadi kita tidak bisa menjudge bahwa ini yang benar menurut pihak ini atau salah menurut pihak yang ini. Nah, menyikapi soal tes DNA, seorang pengacara yang bernama Sunan Kalijaga pun merespon ya kabar mengenai tes DNA tersebut para pemirsa. Yuk langsung aja kita gas, kita cek videonya, kita play. Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Nah, sangat siap. Oke. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, oh, ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Berarti apa yang disampaikan di chat WhatsApp kemudian di-up melalui sosial medianya Mbak Lisa Mariana di TikTok ini teman-teman ya, yang tadi kita bahas itu, ini menurut gue tuh nyambung banget gitu. Karena dia tidak mau intervensi. Awal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani, gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Gak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu loh. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya, harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing
Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer, ya, kita tahu yang semua. ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya semua, ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Iya, karena ya larinya akan jadi kompor ya. Ya, kita tahu semua bahwa saudara RK sudah menunjuk kuasa hukumnya. Sedangkan Lisa Mariana ini guys ya, digadang-gadang, gue denger sih ya, menurut dari statement dari Bang Sunan Kalijaga, beliau juga akan menunjuk seorang pengacara nantinya, yaitu Bapak Sunan Kalijaga. Kita geser dulu mengenai tes DNA, karena ini ada hal yang lebih membagongkan kembali ya para pemirsa. Kenapa gue bilang membagongkan? Baru-baru saja Lisa Mariana ini meng-up sebuah bukti bahwa dirinya ditawari uang 2,5 miliar agar segera menutup mulutnya, menetralisir bahkan memperbaiki nama baik dari saudara RK ini. Para pemirsa, gila sih. 2,5 miliar tuh menurut gue tuh uang yang nggak sedikit. Ini banyak banget. Lalu bagaimana tanggapan saudara Lisa Mariana ketika pihak saudara RK ini diduga ya teman-teman ya, diduga saudara RK ini menawarkan uang 2,5 miliar dan menyelesaikan masalah ini seolah-olah ini dianggap sebuah ilusi. Ini ngeri banget sih ya. Oke, sebelum kita ngebahas mengenai uang tutup mulut 2,5 miliar yang menurut gue ini membagongkan banget, bukan uang sedikit dan ini uang yang sangat banyak banget ya teman-teman ya. Kita mungkin sedikit flashback. Kita tahu semua teman-teman ya, kalau saudara RK ini diduga ya terlibat kasus dalam tanda kutip korupsi ya, yang dimana beliau juga rumahnya sempat diperiksa oleh pihak KPK dan ditemukan uang yang menurut gue itu tidak sedikit, lumayan banyak banget ya teman-teman ya. Dan kita juga sempat membahas kemarin bahwa saudara RK ini pernah bertemu dengan saudara Lisa Mariana ini hanya satu kali, dan itu juga karena pembahasan mengenai bantuan kuliah. Ini sedep banget ya. Nah, cuman netizen nih lagi bertanya-tanya nih, netizen di seluruh Indonesia nih, itu bantuan kuliah itu dananya dari uang pemerintah kah atau memang dari uang pribadi? Karena kita tahu pada saat itu saudara RK ini kan posisinya masih menjabat sebagai, kalau tidak salah, menjadi seorang gubernur di Jawa Barat. Waduh, ini repot ya kalau misalnya uang pemerintah dipakai untuk sedangkan kita juga tahu semua yang namanya bantuan kuliah terhadap mahasiswi ataupun mahasiswa kategorinya cuma dua. Yang pertama, mungkin bisa saja mahasiswi tersebut adalah mahasiswi yang berprestasi, atau yang keduanya adalah mahasiswi yang memang kondisinya tidak mampu. Nah, kira-kira dari dua kategori tersebut Lisa Mariana masuk di posisi yang mana gitu ya para pemirsa. Sedangkan kita tahu semua bahwa Lisa Mariana ini kan kalau lihat dari penampilannya, kemudian kalau kita cek gitu ya di Instagramnya dengan penampilan yang wow banget gitu ya. Apakah iya seorang Lisa Mariana ini orang yang tidak mampu? Waduh. Apalagi kan dia dunia dalam tanda kutip dunia malam gitu guys ya. Masa iya sih Lisa Mariana nggak mampu gitu ya? Aduh Bapak, gimana nih Pak? Ini netizen banyak yang nanya, tolong dong Pak dijawab. Maaf, bisa ditegaskan lagi, berarti hubungan antara RK dengan LM ini saat meminta uang kuliah itu hanya sebatas empati antara gubernur dan masyarakatnya aja gitu Pak? Apa gimana? Ayo loh Pak, empati. Ya, tentunya kan begini, itu kan sudah disampaikan di dalam klarifikasinya Mas Tasim. Sedang dalam kondisi hamil, kemudian minta bantuan uang kuliah kan gitu. Jadi itu tolong dibaca aja Mas Tasim di klarifikasinya Mas Tasim, biar jelas itu Mas Tasim. Berarti bisa dipastikan Bang bahwa bantuan tersebut adalah beasiswa dari pemerintahan atau dari kantong RK sendiri? Nah pribadi? ini. Nah itu kita nggak tahu ya, kita nggak itu, kita dari pemerintahan, tapi yang pasti menemui Pak RK itu ya tujuannya untuk bantuan uang kuliah, dan itu sudah disampaikan Pak RK. Itu adalah salah satu bukti rekaman wawancara ya, di mana pihak saudara RK atau pengacara dari saudara RK menjawab mengenai ya pertanyaan-pertanyaan netizen. Karena sekali lagi teman-teman, ini kan aneh banget gitu ya, kalau misalnya ngasih bantuan beasiswa kepada mahasiswi yang mungkin pada saat ini kita tahu semua bahwa saudara Lisa Mariana itu kalau dikategorikan prestasi, apa prestasinya? Lalu kalau bisa dikategorikan Lisa Mariana ini orang yang tidak mampu, waduh seksoy banget gitu ya.
Mungkin kalian bisa cek IG-nya, itu kan nggak mungkin sih orang sekelas Lisa Mariana itu nggak mampu banget ya biaya kuliah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk mengenai uang 2,5 miliar. Ini ya, ini membagongkan banget ya. 2,5 miliar diduga ini adalah uang tutup mulut untuk saudara Lisa Mariana agar segera menyelesaikan masalah ini. Ya dianggapnya apa yang sudah dia up di akun resminya ya di TikToknya ataupun di Instagramnya ini dianggapnya halusinasi. Lucu banget ya, halusinasi. Kita akan lihat dulu chat WhatsApp yang bersebaran di sosial media, bahkan langsung di akun resmi TikToknya Lisa Mariana. Nah, gue jujur kalau untuk IG gue belum cek-cek, tapi ini di TikTok kayaknya lebih membagongkan sih. Lisa, sudahi semua. Kamu mau uang berapa? Bersihkan nama Pak RK ya. Tolong kasihan dengan dia. Ini diduga chat WhatsApp, mungkin ini bukan saudara RK, tetapi mungkin diduga bahwa orang tersebut adalah orang suruhan RK yang mencoba untuk menghubungi Lisa Mariana. Lalu Lisa Mariana menjawab, saya tidak mau sebut nominal karena saya tidak berbohong. Kekeh guys, karena bukan itu yang diperjuangkan menurut Lisa berdasarkan chat WhatsApp yang ada di sini. Lalu siapa yang kasihan sama aku? Waduh. 15 menit dari sekarang saya transfer 500 juta. Wow. 500 juta itu guys ya, uang yang nggak sedikit guys. Artinya harta Bapak RK ini memang luar biasa, banyak banget gitu guys ya. Kalau kamu mau kerjasama untuk bersihkan nama Bapak, kita jangan umbar-umbar hal-hal yang sensitif lagi. Tolong bilang ke sosmed dan media kalau itu hanya halusinasi saja dan tidak benar. Anjay. Ini adalah poin utamanya. Tolong kamu lakukan, bilang ke sosmed, up, ya kan? Di post semuanya, akun media sosial kamu apa aja, IG, ya misalnya, TikTok. Pokoknya udahlah, anggap saja apa yang kamu lakukan ini adalah sebuah halusinasi. Gila sih. Setelah berita itu bisa kita pastikan, saya serahkan uang 2 miliar lagi ke Lisa. Wah. Walaupun ini diduga benar atau tidaknya mengenai chat WhatsApp ini menurut gua sangat membagongkan sekali. Karena uang 2,5 miliar itu bukan uang yang sangat sedikit. Ini uang yang sangat banyak para pemirsa. Gila banget ya. Kak, tolong, saya tidak memerah, saya hanya meminta hak anak saya. Jadi, di dalam isi chat WhatsApp itu, Lisa Mariana menolak tawaran uang 2,5 miliar diduga dari pihak saudara RK yang bertujuan untuk membersihkan nama saudara RK, para pemirsa. Kenapa? Karena alasan utama Lisa Mariana melakukan ini, kembali lagi, tujuan utamanya adalah ingin memperjuangkan atau meminta hak daripada anak yang sudah dilahirkannya bahwa itu adalah anak dari Bapak RK. Waduh, ini repot nih ya. 2,5 miliar ditolak cuy. Iya, menurut kalian bagaimana? Kalau menurut gua itu membagongkan. Kita akan mendengarkan warga TikTok atau para netizen yang mencoba speak up mengenai permasalahan ini. Langsung aja gas, kita menuju TKP dan play. Jangan-jangan Pak Ridwan Kamil bayar uang susu anaknya itu, uang selingkuhannya pakai uang negara, kan juga bisa jadi kan gitu. Waduh. Pak Ridwan Kamil ini kan waktu jadi gubernur ini kasus nggak mencuat, terus sekarang mencuat. Ada apa ya? Berarti kan Pak Ridwan Kamil udah nyetop uang apa? Uang belanja si cewek ini kan gitu. Jangan-jangan Pak Ridwan Kamil bayar uang susu anaknya itu, uang selingkuhannya pakai uang negara, kan juga bisa jadi kan gitu. Nah ini selama repot, ini, hah? Repot. Perlu diusut tuh kan gitu. Tadinya kan aku teh nggak mau ikut komen ya, soalnya kan ini mah apa ya, masalah-masalah pejabat gitu kan. Cuman ini ya, gara-gara postingan ini aku teh gatel pengen ngomong gitu. Sok, kan ngomong lah. Nih, dia tuh kan nge-spill chat-chatan ini tuh kira-kira chat sama tim istri sah lah ya. Terus di sini nih poin yang pengen aku garis bawahi, pengen aku komenin di bawahnya itu ada mana saya mau telepon titik sebagai sesama perempuan pasti paham rasanya sebagai sesama perempuan cenah. Kemarin ya pas ngelakuin dia teh ngerasa nggak sebagai sesama perempuan atau kemarin mah dia teh jadi siluman kadal gitu nempel sana sini. Da sok teu ngarti jadinya teh ini mah ya cilaka pamolah sorangan gitu. Terus menurut aku mah dia teh mengambil keuntungan juga. Kan iya, abis viral tuh pas lihat igonya teh udah hampir 1 juta weh.
Oh, iya. Matak mah orang Indo mah keren mun anu kieu teh langsung grecep di follow. Terus isi story-na teh naon? Itu we endorse malulu geura. Meninya geus kabaca. Kalau udah kayak gitu itu mah nggak ada yang simpati, geura nggak ada yang simpati. Indosat semua geura. Kenapa bisa jadi Indosat ya gitu ya? Aduh. Mantan seorang pejabat, inisialnya R, diduga bikin Hamidun seorang enong-enong. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang salah, siapa yang jadi pelaku, dan siapa korbannya? Oke, sekarang kita bahas si Akang deh. Karena masa cewek mulu yang duluan disalahin kalau lagi ada kasus kayak gini ya kan? Biar si adil. Akang ngebantah, katanya sebelum ketemu si Akang, si enong-enong udah Hamidun. Dan si Akang cuma mengaku pernah 1 kali aja ketemu enong-enong itu. Tapi pertemuan 1 kali macam apakah yang bisa membuat seorang perempuan langsung mengaku Hamidun? Walaupun si Akang ngebantah itu bukan anaknya katanya, tapi apakah kalian juga merasa bahwa anak itu mirip sama si Akang? Tapi kita juga nggak boleh tuh ngebelain si enong-enong, mau dia kata berjuang demi anaknya lah, apalah. Hello! Waktu sebelum lu walasi-dot sama si Akang, lo kan udah tahu si Akang punya istri. Sorry ya, tapi woman support woman gak berlaku buat ani-ani. Terus kata si Akang, oh ini awal kenalnya tuh karena bantuan beasiswa. Hello! Banyak banget orang yang lebih membutuhkan beasiswa, yang memang orang-orang pinter, orang-orang yang gak ada uang buat sekolah, bukan orang yang di Instagramnya aja fotonya tetong semua. Ini lagi si enong-enong giliran sekarang aja keluar-keluar bilang, ini demi hak anak saya, demi kepentingan anak saya. Lo kan udah tahu si Akang udah punya istri, udah punya anak, kenapa lo tetap gasken? Makanya deh, udah berhenti deh percaya sama laki-laki pencitraan, tata bicara tutur katanya tuh baik, sok bucin kalau sama bini, sok family man banget. Padahal ternyata kalau nggak ada bini, video call lah nama ani-ani. Aduh, repot. Gimana ya kok bisa video call, kok nggak ketahuan bininya? Enong-enong ini juga ya, lu kok pada nggak ada kapok-kapoknya? Kan udah banyak contoh kejadian percintaan macam kayak begini nih, pasti akhirnya bakal tragis. Giliran sekarang mungkin asupan dana dari si Akang terhenti kali ya, karena kan kemarin itu ada kasus tuh dia digerebek sama KPK. Mungkin aliran dananya stop, enong-enong mau nggak mau kan, enong-enongnya BU baru deh cuap-cuap. Kan gue udah kata, hubungan yang kayak begini itu pasti akhirnya tragis. Makanya waspadalah. Lo tahu ya itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat ani-aninya doang? Kenapa gak ada yang ngehujat si pejabatnya? Kalau kata Mbak ini benar, berarti akan banyak Lisa-Lisa lain yang bermunculan. Pak, tolong Pak, anak saya Pak, saya hanya memperjuangkan hak anak saya Pak. Tolong Pak, 100M Pak, saya mau sekolah Pak sampai ke Swiss Pak. Pak tolong Pak, anak saya mau buka tambang emas Pak, 1 triliun Pak, tolong. Aduh, kalau memang benar, maka nanti akan bermunculan Lisa-Lisa yang lain speak up. Ini repot ya. Ini repot, cuman gara-gara ngaku anak bisa bikin tambang emas. Woi, katanya Pak RK sama LM mau tes DNA. Mari kita kawal. Diduga LM udah dihubungin sama dari pihak sono, ngajak damai, diduga. Ya, kita kan kagak tahu kebenarannya itu chatnya bener apa kagak. Ya kan? Pokoknya intinya dari case begini dua-duanya salah. Cuma gue demen aja ngikutin. Kenapa? Karena gue fansnya Pak RK. Ini jangan salpok sama muka gue lagi pakai obat. Enggak, Ada yang bilang, kakak udah gak usah komen ini, fokus aja sama ini. Gue kan netizen, gue cuma komen. Udah gitu gue ngefans banget sama tuh Pak RK. Sosok kebapaan banget, setia, sayang istri, tetek bengek pokoknya. Kira kamu aja, hasilnya seperti apa? Kira-kira beneran jadi tes DNA apa kagak ya? Seru. Guys, saya kasih tahu ya sama kalian. Kasusnya Ridwan Kamil itu tidak semudah apa yang si perempuan ani-ani itu tuduhkan ke dia. Ya, karena apa? Karena yang namanya perselingkuhan, kasus perselingkuhan itu sulit. Harus ada saksi yang melihat. Atau digerebek. Dan ketahuan kalau dia sedang bersetubuh. Itu. Kalau memang sekarang anaknya sudah ada, ya udah tes DNA itu lebih gampang. Oke? Tapi kalau memang itu tidak terjadi, nah Anda lah yang beresiko ya. Dan perempuan, please,
kamu sebagai perempuan yang tahu bahwa RK itu punya istri dan anak, punya keluarga. Nah, bisa-bisanya kamu ngerusak rumah tangga orang. Jangan ngomong masalah moral, ya. Dan kamu sendiri aja tidak bermoral. Dengan kamu melakukan hal ini, mengumbar-ngumbar di muka publik bahwa kamu adalah seorang yang menuntut hak anaknya. Dan kamu tidak berpikir bagaimana nasib anak kamu. Dipublish di mana-mana wajahnya. Mikir nggak? Bermoral nggak itu? Saya lebih mementingkan anakmu daripada mementingkan kamu. Paham? Saya sebagai perempuan tidak ada pembelaan dalam kasus ini. Panas dan panas, ya. Tenang Bu, santai Bu. Bentar lagi mau lebaran, ada aja gebrakan berita nih. Bikin geleng-geleng, ya Allah. Berani nggak tes DNA? Itu tantangan yang Lisa Mariana layangkan buat Ridwan Kamil. Ya, setelah sang politikus menolak mengakui anak yang katanya hasil hubungan mereka, drama ini ternyata makin panas teman-teman. Gara-gara Lisa lewat kuasa hukumnya Sunan Kalijaga terang-terangan buat ngajak mantan gubernur Jawa Barat itu buat ngebuktiin semuanya secara ilmiah biar DNA yang membuktikan. Katanya lewat Instastory-nya teman-teman. Tapi ini bukan cuma soal tes DNA aja. Lisa juga gerah dituduh pansos demi endorsement katanya. Dengan hampir 1 juta followers di Instagram, dia bilang dari dulu gue udah dapat endorse banyak kok. Jadi nggak ada tuh motif aji mumpung katanya. Ya sebenarnya kan yang makin panas itu karena netizen pun terbelah menjadi dua. Ada yang bilang Lisa karena berani speak up, ada juga yang ngebelain RK yang nyebut ini fitnah keji bermotif ekonomi. Pak RK pun juga bahkan bilang Lisa pernah nuduh hal yang sama 4 tahun lalu dan udah minta maaf waktu itu. Jadi siapa yang benar teman-teman? Tes DNA bisa jadi solusi buat ngejawab semuanya. Kalau Lisa benar, ini bakal jadi pukulan telak buat Pak RK. Kalau enggak, ya Lisa bakal kena dampaknya. Tapi di luar ini semua, kasus ini juga nunjukin gimana media sosial bikin masalah pribadi jadi konsumsi publik. Kadang orang yang lebih sibuk debat di kolom komentar daripada nyari fakta. Nah, coba deh menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen ya. Masuk berita ke Ibu Plofrem. Ini aduh. Kau pikir Lisa itu apa? Gampang kali disogok 2,5 miliar buat diam aja. Kacau kali, kacau kali. Kalau memang RK merasa bersih, ngapain sampai harus nyuruh orang untuk bayarin biar nama dia dibersihkan? Ini perempuan udah berani buka suara, kasih bukti chat pula. Ini bukan cari sensasi, tapi keberanian. Masyarakat jangan main tuduh sembarangan lah. Belum tentu yang diam itu suci dan belum tentu yang bersuara itu salah. Justru ini dia ini mungkin satu-satunya yang jujur karena nggak bisa dibungkam sama duit. Jadi jangan kau remehkan perempuan cuman karena dia model majalah dewasa. Karena yang kalian anggap lemah itu justru paling berani buka borok orang-orang yang pernah berkuasa. Masih berkuasa nggak ya? Masuk. Pedes lu bang, pedes. Dari kesimpulannya diduga pihak dari saudara RK ini ya menyuruh orang ya atau siapapun itu ya mencoba untuk membayar Lisa agar segera tutup mulut dengan jumlah nilai uang 2,5 miliar. Yang pertama akan ditransfer 500 juta. Kemudian setelah Lisa sudah meng-up mengenai semua postingan tersebut baru nanti akan ditransfer 2,5 M. Menurut gue sih ya, kalaupun itu dilakukan sama Lisa, menurut gue tuh impossible bakal dibayar. Kenapa? Justru itu bukannya dibayar, malah maaf dalam tanda kutip bisa saja ini akan menjadi senjata buat pihak saudara RK yang nanti ujung-ujungnya kayak kasusnya Nikita Mirjani. Menurut gue. Kenapa? Ya nantinya ujung-ujungnya kayak ini memeras itu. Nanti dilaporkan undang-undang pemerasan nantinya. Jadi menurut gue sudah bagus apa yang sudah dilakukan saudara Lisa Mariana ini. Ini kalau diduga benar ya guys ya. Dia menolak uang tersebut. Karena kalau misalnya nerima, wah repot. Ya, belum tentu juga dibayar. Ini feeling gua. Itu ada semacam kayak dalam tanda kutip bisa aja ini jebakan. Yang nanti ujung-ujungnya malah dilaporkan si Lisa Mariana dengan tuduhan pasal pemerasan. Wah, sejauh itu sih. Ini menurut analisa gue ya guys ya. Sekali lagi, ini hanya sebatas analisa dan opini. Jadi ada bagusnya Lisa Mariana menolak tawaran tersebut. Gokil. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian dan mohon maaf kalau ada kata salah. Dan mohon maaf kita berada di luar studio kita karena untuk sampai 1 minggu ke depan kita akan membuat konten mungkin di dalam mobil dan di ruangan yang berbeda karena kita berada di luar kota. Karena jujur, gue juga lagi mudik sama kayak kalian. Emang lo pada doang yang pengen mudik? Gue juga pengen ketemu sama keluarga gitu ya. Elah, ngibur kalian mulu lah. Gue kapan? Thank you so much. Sebelum menutup ini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Bye-bye.